Ya, sekarang saya itu sampai 3, ketiga diangkat sekuat tenaga. Tapi pelan-pelan diangkat. Oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Kasih lurus tangan. Oke, angkat. Sekuat tenaga. Lagi. Terus. Stop. Ini biasanya naik sendiri tangannya. Tanay. Habis itu sigit dong. Request. Request tuh sigit, habis itu sigit. Gak popo. Saat ini hipnotis lagi turun karena banyaknya pemberitaan kejahatan hipnotis lah. Saya gara-gara dihipnotis kemarin handphoneku hilang. Gara-gara hipnotis uangku melayang 10 juta. Gara-gara hipnotis cewek saya diambil orang. Gara-gara hipnotis dan lain sebagainya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa hipnotis itu sebenarnya tidak bisa untuk kejahatan. Karena saya alhamdulillah sampai saat ini sudah 12 tahun belajar hipnotis. Bahkan sampai ikut kelasnya jauh-jauh ke Jawa sampai mengeluarkan biaya besar. Nah, saat ini saya juga bersama beberapa tim di Palu itu kita lagi meluruskan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh hipnotis itu. Ternyata hipnotis itu bukan hanya untuk permainan. Nah, hipnotis itu tidak bisa buat kejahatan. Hipnotis itu tidak bekerja sama dengan setan, jin, gondorowo, dan lain sebagainya. Nah, hipnotis itu tidak ada pakai nepu-nepu, pakai tiup-tiup, tidak. Hipnotis itu real menggunakan komunikasi seperti itu. Tetapi ada komunikasi tertentu yang mengandung hipnotik, yang mengandung sugesti. Nah, sesungguhnya tanpa sadar, teman-teman ketika misalnya nembak cewek, itu sebenarnya hipnotis juga, Bu. Tapi kita tidak sadar karena kita belum tahu. Saya juga dulu tidak terpikir begitu. Setelah pelajari hipnotis, oh berarti si cowok tersebut berhasil menembak itu cewek dan diterima. Ternyata itu hipnotis juga. Ternyata itu hipnotis juga. Mau menerima apa yang disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, hipnotis ini bukan hanya untuk permainan. Ada untuk terapi, namanya hipnoterapi. Menerapi misalnya untuk penyakit-penyakit psikologi, penyakit-penyakit psikosomatis. Apa penyakit psikologi itu? Misalnya takut kecoa, takut untuk perempuan kan takut anak kucing, takut ulat bulu, tidak bisa lihat sesuatu hal yang dari dulu mungkin trauma, ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan, sakit hati, itu bisa semua diobati menggunakan hipnotis. Gemetar berbicara depan orang banyak kayak begini, itu juga bisa diterapkan. Itu juga semua bisa dilakukan menggunakan hipnotis, tapi namanya hipnoterapi, bukan untuk permainan. Hipnotis itu banyak sekali bisa dilakukan. Misalnya untuk di bisnis, namanya hypno manage your mind for success, bagaimana cara memanage pikiran untuk sukses. Bisa juga untuk pembelajaran, namanya hypno learning. Untuk guru-guru mengajar, cara mengajar di depan kelas, namanya hypno teaching. Kalau untuk mahasiswa, mau bagus cara perkembangan berpikir, menggunakan hypno learning. Nah, hipnotis itu bisa untuk public speaking kayak saya. Hipnotis di bidang komunikasi, di bidang berbicara. Seperti saya ini. Tadi kalau saya mungkin berbicara biasa-biasa saja, kalian tidak tertarik. Karena saya punya berbicara ada penekanan, ada kata-kata hipnotik di dalam, ada kata-kata sugesti, makanya kalian memperhatikan saya. Ini juga adalah hipnotis, tapi di bidang public speaking, di bidang komunikasi. Nah, itu yang diajarkan semua. Jadi sudah paham ya? Kemudian hipnotis itu tidak pingsan. Hipnotis itu tidak hilang kesadaran. Hipnotis itu tetap seorang sadar. Lihat di TV. Ketika misalnya orang dihipnotis ditanya, masih bisa berbicara, berarti tidak hilang kesadaran, berarti tidak pingsan. Tetap orang sadar. Bahkan ketika dihipnotis, sesungguhnya orang dihipnotis tersebut sadar sesadar-sadarnya. Bahkan tingkat kesadarannya naik 1000%. Tetapi memang kontrol tetap ada di sang hipnotis. Nah, seperti itu. Misalnya kurang percaya diri berbicara depan orang banyak, atau kurang percaya diri nembak cewek, itu bisa diterapi. Sebentar saya kasih gratis kalau mau. Rasa percaya diri yang tinggi, tapi bukan kepedean, bukan over, tapi rasa percaya diri yang mungkin selama ini kita tidak percaya diri lihat orang banyak mulai gemetar, apa saya mau bilang ini di sana, oh rapat sebentar, ada saya tanyakan ini, pas di dalam ruangan rapat, semua ide tadi hilang, bahkan tidak mampu mengungkapkan.
itu juga bisa diterapi menggunakan hipnotis. Paham ya? Sudah bah, sudah paham semua ini. Nanti di blur pokoknya, sorry. Tidak apa? Nanti di blur di. Nah, video ini kan diambil video. Tidak apa-apa ya, bersedia ya. Ini nanti dikasih masuk di YouTube saya. YouTube saya tentang hipnotis paling banyak. Tentang seminar hipnotis, tentang pengembangan diri, bahkan di public speaking. Makanya insya Allah kegiatan lainnya yang siap mengundang saya silakan. Terserah materi apa. Nah, siapa namanya bro? Ibal. Iqbal. Iya. Ibal. Ibal. Nama saya Bang Ribon. Nama asli Muhammad Ribon atau panggilannya Bang Ribon. Ada juga panggil Karbon, Kakak Ribon. Ketawa dia. Karbon. Nah, nanti sesi hipnotis teman-teman jangan ikuti apa saya perintahkan. Nanti terhipnotis juga. Kayak di belakang. Jangan fokus apa yang saya bilang. Ya. Apa banyak kejadian saya hipnotis di sini yang di sana jatuh. Tapi ingat, hipnotis ini tidak perlu ada rasa takut. Tidak perlu, karena hipnotis ini positif sebenarnya. Nah, sebentar saya akan kasih terapi gratis. Kemarin saya hipnotis dengan anak-anak IAIN. Jadi ini hampir setiap hari main hipnotis juga. Kebutuhan konten di YouTube. Nah, siapa namanya tadi? Ibal atau Iqbal? Iqbal, tapi dipanggil Ibal. Iqbal, nama panjangnya? Muhammad Iqbal. Sama dong, Muhammad juga. Muhammad. Saya Muhammad Ribon, Muhammad Iqbal. Rata-rata nama Muhammad itu ganti-ganti orangnya. Muhammad Fail. Muhammad Rifki. Ada juga nama Muhammad Ibrahim. Dua nabi dia pakai, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Aje kompu. Baim kan namanya Muhammad Ibrahim. Dua nabi dia pakai, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Oke, nah sekarang saya ngetes fokus dulu. Tes fokus. Apakah fokusnya bagus, imajinasinya bagus atau tidak? Nah, pernah lihat jari tangannya orang ketika disugesti dia melengket? Tidak bisa dibuka? Belum. Nah, sekarang kita tes dulu. Pernah lihat atau pernah pegang lem Korea? Pernah. Kalau dia melengket itu, susah dilepas. Apalagi bisa kena dimasukkan air dulu. Nah, seperti Ini tadi barusan. barusan main Korea. Oke, coba jarinya seperti ini. Gini. Iya, jarinya seperti ini. Nah, berarti jangan lihat saya. Lihat saja di jarinya ini. Ketika apa saya perintahkan, dilakukan saja. Lihat jarinya. Lihat saya. Lihat jarinya. Lihat saya. Lihat saya. Lihat jarinya. Lihat saya. Lihat jarinya. Lihat saya. Oke, sekarang bayangkan di kedua jari ini ada lem Korea yang sangat kuat sekali. Saya lumur sekarang. Perhatikan nih. Fokus di sini. Saya masukkan. Saya lumuri di sini ada lem Korea yang sangat kuat sekali. Oke, perhatikan di sini, perhatikan di sini, lem Koreanya sudah mulai masuk di sela-sela jarinya, sudah mulai mengering dan tidak bisa dibuka. Nanti saya itu 1 sampai 3, tepat di hitungan ketiga, kedua jari tidak bisa dibuka. Semakin dicoba dibuka Iqbal, maka semakin susah karena ada lem Korea di dalam. 1, 2, 3, sekarang tidak bisa dibuka. Coba dibuka. Oke, masih bisa dibuka. Berarti tingkat imajinasinya masih kurang. Oke, sekarang seperti ini. Coba tarik apa? Tarik supaya tenang. Pelan-pelan. Oke. Kaki buncit dan jutsu. Oke, tarik nafas yang dalam. Keluar ke pelan melalui mulut. Oke, tarik nafas yang dalam melalui hidung, keluar ke pelan melalui mulut. Oke, tarik nafas supaya rileks, lebih santai, lebih nyaman. Nah, tangannya seperti ini. Oke. Nah, tadi kan sudah minum, pasti kuat dong. Kalau saya tahan seperti ini, diangkat sekuat tenaga. Tapi pelan-pelan dikasih naik. Oke? Tangan kiri ini rasa apa? Apa dirasain? Dingin, hangat-hangat, panas? Dingin. Kalau di sini? Dingin juga. Dingin. Oke, sekarang ini. Saya itu sampai 3, ketiga diangkat sekuat tenaga. Tapi pelan-pelan diangkat. Oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Kasih lurus tangan. Oke, angkat. Sekuat tenaga. Lagi. Terus. Stop. Ini biasanya naik sendiri tangan.
Tanay, tanay. Katakan mo siya. Kaget sendiri. Tanay, tanay. Oh, ini. Jangan ada tali tadi di sini, tidak ada ya? Boleh Tidak ada tali. Ada tali. Gunting. Bukan Indosiar ini, Pak. Oke, nah sekarang coba tangan. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I want